Ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17, di situ tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Shalom warga kerajaan surga. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan menjadi ciptaan baru, maka itulah posisi dan identitas baru kita, dan itu tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Dosa dan kesalahan yang kita lakukan setelah menjadi ciptaan baru juga tidak bisa membuat kita tidak layak atau tidak lagi menjadi anak Tuhan. Kita sudah ditebus, dibenarkan, dan dilayakkan. Sama dengan seekor kupu-kupu, ia bisa saja terjatuh, tetapi ia tidak akan kembali menjadi kepompong. Kita hidup taat karena sudah dilayakkan, bukan untuk dilayakkan. Setiap kegagalan, kebiasaan berdosa, atau hal negatif lainnya yang masih kita lakukan, itu berasal dari sifat dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa sejak awalnya. Sementara kita mungkin masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, penting untuk kita mengerti bahwa posisi kita di dalam Tuhan tetap sama dan tidak akan berubah. Posisi kita tetap anak dan orang yang sudah dibenarkan dan dilayakkan oleh karya Kristus sekali dan untuk selamanya. Jangan biarkan iblis memberikan label yang salah kepada kita. Alkitab bahkan mendokumentasikan bahwa istilah murid Yesus berubah ketika Roh Kudus sudah dicurahkan dengan julukan anak dan ahli waris kerajaan surga. Sebagai anak, kita sedang dan akan terus memiliki akses kepada apa yang Bapa di surga miliki. Kita memiliki akses khusus dan langsung kepada Bapa karena karya Kristus yang telah selesai di kayu salib. Perumpamaan tentang anak yang terhilang ternyata bukan si bungsu saja, tetapi di si sulung juga terhilang. Dalam Lukas 15 ayat 25 mengatakan, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Kata anak di ayat ini adalah uihos, yang artinya anak dewasa. Ketika si sulung ini cemburu dengan perlakuan bapaknya kepada si bungsu yang sudah bertobat dan pulang ke rumah, maka bapaknya menegur dia dengan mengatakan di Lukas 15 ayat 31, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Di ayat ini kata anak adalah teknon yang artinya anak kecil. Makin kita mengerti posisi kita di dalam Tuhan dan kasih karunia-Nya, maka kita disebut dewasa rohani. Sebaliknya, jika tidak mengerti, maka kita disebut anak kecil. Kita adalah ciptaan baru, anak, ahli waris, dan memiliki akses kepada Bapa di surga. Apa yang Tuhan miliki, kita pun memilikinya. Semua kesehatan, kebaikan, pertolongan, mujizat, penyertaan, damai, sukacita, hikmat, dan pengharapan adalah milik kita setiap hari karena kita adalah ciptaan baru. Amin. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Ditulis oleh Billy Lantang.